Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 12 April 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi pagi ini kita jadikan titik permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama, ketika para rasul dihadapkan pada sidang pengadilan, mereka diminta untuk tidak menyebarkan lagi ajaran tentang Yesus Kristus. Namun Gamaliel menasihati kepada sidang agar membiarkan para murid, kalau itu datang dari Allah, kita tidak dapat menahannya. Tetapi kalau datang dari manusia, akan tercerai-berai dan akan lenyap. Seperti pernah dilakukan oleh para pemberontak dahulu, yakni Yudas, yang ketika mereka atau dia dibunuh, maka tercerai-berailah pengikutnya. Nasihat itu diterima oleh sidang dan akhirnya para murid dilepaskan. Mereka bersukacita karena dianggap layak menderita karena nama Yesus. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes, Yesus ketika melihat orang banyak, ia berbelas kasihan dan kemudian menggandakan roti yang dibawa oleh salah seorang dari mereka. Orang diminta duduk di rumput, dan ketika roti diberkati dan dibagi-bagikan, semua orang makan sampai kenyang. Sisa 12 bakul. Peristiwa ini membuat takjub orang banyak. Maka mereka berencana untuk memaksa Yesus agar menjadi raja mereka. Namun Yesus tahu, dan akhirnya ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya mendengar beberapa orang mempertanyakan apakah Yesus benar-benar hidup sampai hari ini. Berkaca dari nasihat Gamaliel yang mengatakan kalau ajaran ini dari manusia akan lenyap ketika pemimpinnya dibunuh, seperti Tadius ataupun Yudas. Tetapi kalau berasal dari manusia, maka kita tidak akan dapat menahannya. Yesus sudah dibunuh
sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi ajarannya, murid-muridnya tidak pernah tercerai-berai, tidak pernah hilang, bahkan semakin berkembang. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah karena kuat kuasa Allah. Maka kita tidak pernah boleh ragu-ragu untuk mengimani Yesus. Karena sampai hari ini ajaran dan gerejanya terus hidup dan berkembang. Juga ketika para rasul dibiarkan pergi, mereka bersuka cita karena dianggap layak menderita demi Yesus Kristus. Maka mereka akan terus mewartakan Injil. Oleh karena itu, kalau kita sekarang ini mendapat tantangan, kesulitan, atau hambatan oleh dunia, kita seperti para rasul hendaknya bersyukur boleh menderita dan dianggap layak karena mengikuti Kristus. Prakteknya bagaimana? Apakah kita merasa gembira karena layak menderita demi Kristus? Ataukah kita sering mengeluh? Berkaca dari para murid, hendaknya kita merasa gembira, dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Dari bacaan Injil, dua hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Yesus meminta para murid menyuruh orang-orang duduk di rumput. Injil Yohanes penuh dengan tanda-tanda. Apa artinya rumput? Ketika berbicara soal rumput, kita ingat akan Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku yang membawa ke padang rumput yang hijau. Artinya hidupnya terjamin. Ketika orang diminta duduk di atas rumput, maka akan terjamin hidupnya. Mendapatkan makanan yang telah digandakan Yesus. Ikut Yesus berarti hidupnya terjamin, seperti domba yang dibawa ke padang rumput yang hijau oleh Sang Gembala. Sudahkah saya terus setia ikut Yesus? Ataukah kita seringkali melepaskan diri dari Yesus? Dan bagian akhir Injil, ketika orang melihat mukjizat itu, mereka berinisiatif akan memaksa Yesus menjadi raja mereka. Maka Yesus menyingkir. Orang-orang hanya terpikat oleh mukjizat Yesus. Maka mereka ingin menjadikan Yesus raja duniawi yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Yesus menyingkir karena bukan itu misinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menerima Yesus hanya karena mendapatkan keuntungan duniawi?
ataukah kita benar-benar ikut Yesus dalam situasi apapun juga. Mudah-mudahan kita mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita yakini gereja berkembang sampai akhir zaman. Itu berarti Yesus benar-benar hidup. Dan apakah kita bersukacita dianggap layak menderita demi Kristus? Apakah kita juga mau dihantar oleh gembala ke padang rumput yang hijau? Dan kita menerima gembala ilahi yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang begitu indah, yang memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kami bahwa gereja-Mu bertahan sampai akhir zaman. Dan bila kami menderita, kuatkan kami, karena kami Kau anggap layak untuk menderita demi Kristus. Dan semoga kami mengikuti gerakan Sang Gembala untuk dibawa kepada rumput yang hijau, dan akhirnya menerima hidup ilahi. Kuatkanlah iman umat-Mu yang kadang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, kadang bimbang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Kau urai, yang kesulitan ekonomi Kau bantu sesamanya, agar akhirnya umat-Mu tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengajak untuk pola hidup sehat kita laksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari segala penyakit, terutama virus corona. Saya undang anggota Puji untuk hadir dalam pertemuan dengan Romo Ekonom hari Minggu 21 April. Kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Romo Ekonom. Terima kasih semua usaha panjenengan dalam mendukung gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya serta dana yang sungguh memberikan kekuatan kepada gereja untuk pelaksanaan pastoral dan pelayanan. Kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk bersukacita sekalipun menderita, karena dianggap layak menjadi murid-murid Yesus. Mari kita terlibat dalam kegiatan menggereja, dalam komunitas-komunitas, kelompok-kelompok kategorial, agar semakin hidup. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.